25 Juli lalu Susi Pujastuti kontak saya. Ini bertepatan dengan beberapa hari, hanya beberapa hari atau berdekatan sekali lah jaraknya dengan kunjungan Anies Baswedan ke Pangandaran bertemu dengan Bu Susi Pujastuti. Bu Susi Pujastuti dan saya sudah berkomunikasi sejak lama, bahkan sejak beliau menjadi Menteri Perikanan Kelautan era Pak Jokowi di periode pertama. Nah, kemudian kita masih sering berkomunikasi sampai hari ini. Jadi pada saat Ibu Susi mengontak saya bukan hal baru gitu. Tapi tentu saja tidak lepas hal ini terkait dengan kunjungan Anies Baswedan ke Pangandaran. Bu Susi Pujastuti ini sudah dikunjungi oleh dua calon presiden potensial. Sebelum Anies Baswedan, beliau dikunjungi oleh Prabowo Subianto. Hal ini tentu saja menempatkan posisi Susi Pujastuti tidak lagi dipandang sebagai calon wakil presiden yang tidak potensial. Karena telah dikunjungi oleh dua calon presiden potensial, maka levelnya menurut saya menjadi salah satu calon wakil presiden yang potensial. Nah, bagaimana dengan Anies Baswedan? Apakah Anies Baswedan akan memilih Ibu Susi Pujastuti menjadi calon wakil presidennya? Di tengah kegalauan ya, ini kan dipersepsikan publik Anies Baswedan saat ini sedang galau mencari calon wakil presidennya. Anies Baswedan diberikan keleluasaan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, diberikan keleluasaan oleh partai-partai politik yang berada di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan untuk mencari sendiri wakil presidennya. Ada 5 kriteria plus kriteria 0 yang disampaikan oleh dirinya, tapi saya mencatat ada 2 yang penting. Yang pertama adalah calon wakil presiden Anies Baswedan ini harus berani, tidak mudah gampang injak rem dan kopling, tidak mudah langsung lari dari gelanggang bila kemudian ada usaha-usaha yang mengganggu pencalonannya. Sampai hari ini tidak banyak orang yang berani terlihat bersama dengan Anies Baswedan. Tidak banyak tokoh-tokoh yang berani terlihat bersama dengan Anies Baswedan. Bahkan ada beberapa tokoh langsung menyatakan tidak, ya, padahal belum terjadi pertemuan apa-apa. AHY sering terlihat bersama, dan tentu saja kebersamaan Anies Baswedan dengan Susi Pujastuti menjadi hal yang baru dan menarik perhatian. Dari kebebasan yang diberikan oleh Anies Baswedan atau dari kebebasan yang diberikan oleh anggota partai politik kepada Anies Baswedan, salah satu hal yang penting lagi selain berani adalah chemistry. Bagaimana seorang Anies Baswedan mendapatkan chemistry dari cawapresnya. Susi Pujastuti dengan Anies Baswedan setahu saya sering berkomunikasi. Bahkan ada banyak sekali bunga anggrek pada saat saya berkunjung ke markas Bu Susi di Pangandaran, itu datang dari Anies Baswedan. Maka pertemuan kemarin saya melihatnya lebih dari sekedar pertemuan antar dua tokoh, tapi itu adalah pertemuan para sahabat yang sangat mungkin chemistry-nya juga dapat. Nah, apakah kemudian Anies Baswedan akan memilih Bu Susi Pujastuti sebagai calon wakil presidennya? Menurut saya namanya ada di kantong Bu Susi Pujastuti. Tapi kalau dilihat dari gestur politik, dari komunikasi politik antar keduanya, bukan tidak mungkin chemistry itu sudah terbangun. Nah, menurut saya makin banyak tokoh-tokoh yang bisa dipertimbangkan sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, itu akan baik buat Anies Baswedan dan Koalisi Perubahan. Nama-nama yang sudah digelontorkan oleh Nasdem, oleh Demokrat, dan oleh PKS, menurut saya semuanya memiliki kemungkinan yang besar untuk mendampingi Anies Baswedan. Anies Baswedan berkali-kali mengatakan bahwa namanya sudah ada di kantong. Tinggal tunggu hari baik dan bulan baik. Apakah kemudian Susi Pujastuti akan menjadi calon wakil presidennya? Apakah AHY akan menjadi calon wakil presidennya?
Ataukah ada nama-nama lain yang beredar seperti Pak Mahfud atau beberapa mantan menteri Pak Jokowi di era periode 1 seperti Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti misalnya, yang mereka sudah sering berkomunikasi. Jadi kalau saya ringkas tentang pertemuan Susi Pujiastuti dengan Anies Baswedan, yang pertama adalah Anies Baswedan adalah calon presiden kedua yang mengunjungi Susi Pujiastuti di dalam 1 bulan terakhir. Apakah kemudian Ganjar Pranowo juga akan bertemu dengan Susi Pujiastuti? Nah itu nanti kita lihat. Tapi yang jelas nampaknya Susi Pujiastuti bisa hadir sebagai sosok yang dianggap bisa mengisi kekosongan atau kekurangan atau keinginan untuk meningkatkan elektabilitas para capres. Kemudian yang kedua, komunikasi antara Susi Pujiastuti dan Anies Baswedan sudah terjalin lama. Apalagi mereka keduanya sama-sama menjadi menteri Pak Jokowi di era Pak Jokowi periode pertama 2014 hingga 2019. Kemudian yang ketiga, Anies Baswedan dan Susi Pujiastuti memiliki kesamaan visi dalam pelestarian lingkungan hidup. Anies sudah sering-sering disebut oleh berbagai lembaga perlindungan lingkungan atau pecinta lingkungan baik yang internasional maupun nasional sebagai calon presiden yang sangat peduli terhadap lingkungan. Sementara Ibu Susi di berbagai kegiatan melakukan hal-hal baik tentang lingkungan, dari bersih-bersih pantai hingga mandu laut. Kemudian tentu saja yang terakhir adalah bagaimana rakyat Indonesia menunggu siapa kira-kira yang akan dipilih oleh Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Tapi kalau saya pribadi beropini, dipilih atau tidaknya Ibu Susi nanti, setidaknya bila menjadi ketua tim sukses Anies Baswedan tentu akan menarik. Nah, sekarang kita tinggal tunggu apakah Ganjar Pranowo akan juga mengunjungi Susi Pujiastuti. Karena kalau diperhitungkan matematika, dari 3 calon wakil presiden, 2 sudah mengunjungi Susi Pujiastuti, artinya sangat mungkin ada 66% yang dikantongi oleh Ibu Susi dari sisi perolehan suara. Jangan-jangan begitu. Tapi memang di politik perhitungannya tidak semudah itu. Walaupun secara kasat mata kita bisa lihat bahwa seorang Susi Pujiastuti menarik perhatian 2 calon presiden. Sudah menarik perhatian 2 calon presiden, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Terima kasih.